Selamat malam semua. Kembali lagi dengan podcast Glimora Channel. Podcast ini akan berisi kumpulan cerita horor dari berbagai narasumber. Kisah yang diceritakan di dalam podcast ini berasal dari kisah nyata yang dialami oleh narasumber itu sendiri ataupun dari kisah orang sekitar narasumber tersebut. Di podcast kali ini merupakan kelanjutan dari podcast sebelumnya. Bercerita tentang gangguan yang dialami selama liburan tidak sengaja melalui sudut pandang narasumber kedua, yang namanya telah disamarkan menjadi Desi. Bagaimanakah gangguan yang dirasakan oleh narasumber kedua ini? Berikut ceritanya. Hai, namaku Desi. Aku akan bercerita tentang kejadian yang aku alami bersama Rani sewaktu kita liburan di Jogja. Cerita ini baru terungkap setelah kita pulang dari sana. Saat aku dan Rani lagi berkumpul di salah satu kamar kos teman kami. Alasan aku baru menceritakannya karena aku takut jika aku bercerita saat di sana, yang ada teman-temanku malah gak mau nginep di hotel itu lagi. Dan akhirnya bisa mengganggu acara liburan kita selama di sana. Jadi, waktu itu aku yang berinisiatif untuk menceritakannya lebih dulu. Aku yakin ceritaku ini sama seperti apa yang teman-temanku lihat. Mulai dari sosoknya, tempatnya, dan suaranya. Pertama aku bercerita tentang sosok bayangan yang berwarna hitam muncul di kamar mandi hotel. Kejadiannya saat siang hari, ya sekitar jam 1-an lah. Kami sedang bersiap-siap untuk pergi ke pantai. Aku saat itu sedang ngobrol berhadapan bersama Rani di atas bed. Kamar mandi itu letaknya ada di sebelah kiri aku. Ya jaraknya sekitar 4 meter dari tempat kami duduk. Saat kami asik ngobrol, aku melihat dari sudut mataku itu ada bayangan hitam yang bentuknya tinggi dan besar. Saat itu kulihat bayangan itu bolak-balik di dalam kamar mandi hotel. Aku langsung terdiam. Bayangan itu bergerak dengan gerakan yang sangat lambat, seperti asap pekat yang berjalan berwarna hitam dan besar. Sangat jelas terlihat oleh mataku, dan aku merinding saat itu juga. Aku kemudian langsung melihat ke arah Rani. Kami kembali ngobrol seolah tidak terjadi apa-apa. Kulihat respon dia biasa saja, seperti tidak melihat apa yang aku lihat. Aku berpikir, mungkin aku hanya salah lihat saja. Tetapi entah kenapa, feelingku mengatakan bahwa apa yang aku lihat itu nyata. Dan dari cerita Rani, ternyata dia juga melihat hal yang sama. Bahkan, dia melihat bayangan itu muncul dari pintu kamar terus masuk ke dalam kamar mandi. Terus aku menceritakan hal ini juga ke temanku yang lain. Dan katanya sosok yang aku lihat ini adalah genderuwo. Selanjutnya aku bercerita tentang betapa menakutkannya mandi selama kami di sana. Sejak hari pertama kami menginap di tempat itu, setiap kami mandi, kami selalu merasa ada yang memperhatikan. Baik itu aku, Rani, ataupun Lisa. Kami semua sangat takut ketika berada di dalam kamar mandi. Kamar mandi itu cukup luas. Ukurannya kira-kira 2x3 meter. Kondisinya di dalam itu rasanya sangat menyeramkan. Karena terkadang lampu di dalam itu redup dan tiba-tiba berubah menjadi terang sekali.
Shower terletak di sebelah kiri dan ada kaca di sebelah kanan. Jadi ketika kamu mandi, kemudian kamu menghadap ke arah shower, posisi kaca itu ada di belakangmu. Rasanya takut berada di dalam kamar mandi yang luas, sendirian, dan ada kaca besar di belakangmu. Saking takutnya aku di dalam sana, setiap aku keramas, aku gak berani sama sekali untuk menutup mata aku. Takut kalau ada sosok lain yang menampakkan dirinya. Kemudian aku bercerita tentang kejadian di hari berikutnya, yaitu ada yang mainin jepit rambut aku. Aku lupa tepatnya jam berapa, ya kurang lebih sekitar jam 2 pagi. Di situ aku dan Rani sedang rebahan, hening. Kami diam dan sibuk dengan handphone masing-masing. Lalu tiba-tiba kami mendengar suara celetuk dari bawah tempat tidur. Tahu kan, suara jepit rambut atau jeda yang lagi dimainin. Dibuka, terus kalian tutup lagi, tuh bunyi seperti apa? Nah, seperti itu. Kebayangkan udah bunyinya seperti apa? Kemudian aku ambil jepitan itu, dan aku tanya ke Rani, apakah bunyinya sama seperti ini? Aku mencontohkan dan Rani mengiyakan ucapanku. Hal ini sumpah aneh banget, karena jepitan itu aku taruh di samping bawah tempat tidur bersama tumpukan baju-baju yang udah aku pakai seharian tadi. Dan gak mungkin benda itu jatuh, karena jelas-jelas aku meletakkannya sudah lama sekali. Dan juga aku tersembarangan menaruhnya. Malam itu, aku berinisiatif untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Rani. Padahal, yang sebenarnya terjadi, benda itu tidak jatuh sama sekali. Melainkan benda itu seperti dimainkan oleh seseorang dari bawah tempat tidur kami. Mungkin saja itu adalah tuyul. Aku juga sempat menanyakan kepada teman aku yang kebetulan tinggal di Jogja. Dan waktu itu dia juga sempat menemani kami untuk jalan-jalan selama kami di sana. Aku iseng bertanya, ada apa sih di hotel tempat kami menginap ini? Di situ dia awalnya gak mau cerita. Aku paksa terus, dan akhirnya dia mau cerita. Pas hari terakhir kami menginap di sana. Malamnya kita ngumpul, dan di situ aku duluan mencoba menceritakan apa yang aku alami selama berada di hotel itu. Dan dari ceritanya, dia bilang taman yang ada di tengah hotel tersebut dipenuhi oleh berbagai makhluk yang tak kasat mata, seperti kuntilanak dan sosok-sosok makhluk lainnya. Katanya tempat mereka berkumpul juga ada di gudang, yang mana gudang tersebut persis bersebelahan dengan kamar tempat kami menginap. Di garasi juga ada. Jadi ceritanya saat itu temanku pulang sekitar jam 2-an. Dia pulang lewat garasi. Dia merasa ketika dia lewat, ada seseorang dari dalam mobil meniup kaca mobil, sehingga menimbulkan semacam embun atau uap dari kaca mobil tersebut. Terlepas dari apa yang aku dan temanku lihat, aku juga merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi pada diriku. Selama di sana, aku merasa kalau tanganku di bagian kiri terasa sakit dan berat. Anehnya, hal itu hanya aku rasakan ketika aku berada di hotel itu saja. Kalau aku berada di luar, aku tidak pernah merasakan rasa sakit tersebut. Setelah aku ceritakan kepada temanku, ternyata memang ada sesuatu yang bergelanjotan di tangan kiriku ini. Dari hal-hal yang diceritakannya itu, ditambah lagi yang diceritakan Rani, membuatku semakin yakin bahwa apa yang aku lihat dan kami rasakan di sana adalah benar-benar nyata adanya.
Sekian cerita dari narasumber kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan tunggu podcast kami selanjutnya. Pesan aku untuk kamu, hati-hati. Mereka sedang memperhatikanmu.